Pak, kita bareng-bareng, yang keras, yang kompak, setuju? Biar semangat, katanya cinta sama Nabi, betul? Kalau cinta tunjukin bahwa kita betul-betul semangat mendengar maulid, mendengar tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap para habaib, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para aparatul pemerintah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid Assalam Bapak Haji Budi Edi, dan juga Ketua DKM Masjid Assalam Bapak Haji Iwan Hermawan. Ada hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Sirajuddin, Ustadz Haji Saleh, Ustadz Nur Sali, Ustadz Musyafa Mumin, Ustadz Nias Imran, Ustadz Bahrul Ulum. Hadar ma'ana Al-Habib Muhammad Al-Idrus, Habib Hamid Al-Kaf, Ustadz Abdul Latif yang barusan melantunkan Al-Quran yang begitu indah. Dan tak lupa kepada Bapak Lurah kita doakan orang-orang tersebut dari para tokoh kita, ulama kita, dan kita yang hadir juga di tempat ini khususnya, dan kaum muslimin umumnya, biar panjang umur, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah kabul segala hajatnya, Allah angkat derajatnya, Allah berkahi kehidupannya. Yang punya urusan biar diselesain urusannya, yang punya utang biar dilunasin utangnya, yang punya anak biar anaknya solehin dan soleha. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama kumpul merayakan, memperingati hari lahir sosok makhluk, sosok manusia yang paling mulia di sisi Allah, yang paling dicinta oleh Allah, satu-satunya manusia, makhluknya Allah yang memiliki syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah, nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satupun makhluk Allah yang enggak gembira. Semua makhluk Allah taala tatkala lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya senang, semuanya merayakan, semuanya gembira. Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulidnya, beliau adalah sosok ulama yang ahli hadis. Maulidnya biasanya dibaca tuh Bu ya di mana-mana. Ad-Daibai karangan Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Daibai, bagaimana beliau mengungkapkan di saat detik-detiknya lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Dikatakan oleh beliau dalam maulid tersebut, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini, fahtazal arsyu, arsy-nya Allah goyang. Hadirin rahimakumullah, arsy-nya Allah itu merasa gembira lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kursinya Allah menambah haibah, menambah daripada kewibawaannya. Makanya kita kumpul nih malam, masya Allah, yang laki ganteng-ganteng, yang ibu cantik-cantik bercahaya wajahnya, betul? Ini cahaya emang asal bawaan muka apa cahaya lampu ini Bu? Masya Allah. Kita hadir di tempat ini, kita hadir di masjidnya Allah pada malam hari ini dengan rapih karena kita girang atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amtala'atis samawati anwar,
di malam lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langit terang benderang, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dan bahkan bapak-bapak sekalian, wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malaikat seluruhnya yang begitu amat banyak, yang enggak diketahui jumlah malaikat ribuan, jutaan, triliunan kecuali Allah Subhanahu wa taala, mereka beramai-ramai mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Bagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi barusan maulid yang kita baca, beliau mengungkapkan wa kullu dabatin li Quraisyin nadaqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyarah. Dikatakan setiap hewan-hewan ontaknya, kambingnya yang ada di kota Mekah pada saat lahirnya Nabi SAW, mereka mengatakan, mereka mengungkapkan kegembiraannya, bersautan satu sama lain karena gembira lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Pak Bu makhluk Allah Ta'ala nggak ada yang nggak gembira lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu makhluk yang dia amat sangat sedih ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya iblis. Al-Imam Ibn Katsir beliau mengatakan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan bahwasanya inna iblis ronna arba' ronnat. Iblis tubuh dulu pernah dia sedih 4 kali. Iblis dia nangis, kejer, merana, sumpek 4 kali dalam hidupnya. Yang pertama, hina uhbita minal jannah, waktu diusir, diturunin dari sorga, diusir sama Allah Ta'ala, tuh dia galau tuh, yang pertama. Yang kedua adalah hina lu'ina, ketika iblis dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia galau tuh. Yang ketiga, hina wulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hina unzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Berarti kalau ada orang yang gerutu, yang gak senang hati ada maulid Nabi, berarti dia siapa, Bu? Berarti dia siapa, Pak? Bukan saya yang ngomong tuh ya. Masya Allah. Makanya kita ini malam hadirin rahimakumullah, kirang kita. Kata Nabi besar Muhammad SAW, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Saya adalah nabi dari seluruh para nabi yang berjodoh kepada kalian, dan kalian daripada seluruh umat-umat yang ada berjodoh denganku. Alhamdulillah. Jadi kita mesti gembira, jadi kita mesti senang, karena memang kita dijadikan umat Nabi. Itu adalah anugerah yang sangat amat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di kalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di situ Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, sungguh nyata Allah menganugerahkan dengan anugerah yang amat sangat besar kepada manusia tatkala diutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatihi. Nabi kita Muhammad SAW senantiasa membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala, wa yuzakkihim, mensucikan umatnya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ngajarin Al-Quran, Alkitab, ngajarin hikmah, walaupun mereka itu orang-orang yang beriman, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pak Bu, kita disebut dulu sama Allah Ta'ala orang sesat. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesatnya bukan sesat remeng, sesatnya sesat nyata, hadirin rahimakumullah. Tapi hadirin rahimakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita kaum mukminin, Allah enggak lagi nyebut kita orang sesat. Bahkan Allah enggak nyebut kita mantan sesat. Alhamdulillah. Bahkan Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat.
Kita padahal dulu orang sesat dipanggilnya sama Allah Ta'ala, dipanggil orang sesat dengan sesat yang nyata. Pas diutus Nabi kita Muhammad SAW, alhamdulillah kita langsung disebut sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebab mulianya Nabi kita Muhammad SAW, kita jadi orang mulia di sisi Allah. Lah kita bapak kita siapa? Kita anaknya siapa? Engkong kita siapa? Kok tiba-tiba Allah bilang kita sebaik-baik umat, sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah? Ini berkat siapa kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, kita jadi umat Nabi ini kita digratisin sama Allah. Kita ngebrojol-jol dari emak kita langsung jadi umat Nabi, betul? Kita mesti bersyukur. Kita pernah bikin cemburu Nabi Allah Musa alaihi salam. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam? Wahab bin Munabbih, beliau menceritakan dulu Nabi Musa alaihi salam baca alwah, papan-papan yang berisikan wahyunya Allah, Bu. Di situ disebutin fadail umat Nabi Muhammad SAW. Satu persatu keutamaan umat Nabi Muhammad disebutin di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali disebutin, ini Nabi Musa angkat tangan minta, ya Rabbana, ya Rabbi ij'alhum min ummati. Jadiin ya Rabb umat model begini umat saya. Lagi-lagi terus Allah sebut selalu hum ummatu habibi Ahmad. Itu adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di penghujung pembacaan alwah tersebut, ini Nabi Musa akhirnya mengangkat tangan minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb basatta hadal khair li Ahmad wa ummati faj'alni min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah bentangkan kebaikan begitu amat besar kepada ini Muhammad, kepada ini Ahmad dan umatnya. Kalau begitu boleh dong ya Rabb jadiin saya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Allah, hadirin rahimakumullah? Dalam Al-Quran Allah katakan, ya Musa inni istafaituka ala nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minas syakirin. Kata Allah Ta'ala, wahai Musa, ana kan udah jadiin ente nabi, ana kan udah jadiin ente rasul, ana kan udah jadiin ente kalimullah, ana kan udah jadiin ente orang yang terpilih. Udah ente bersyukur aja. Kurang lebih bahasa kita begitu tuh. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi SAW. Kita alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini kita hadir di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen kenal Nabi Muhammad, betul? Kita pengen tahu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang tuh Pak, kalau dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan gak bakalan ada idolanya yang paling diidolain selain Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW. Kenapa kita ini kok kurang cinta sama Nabi Muhammad? Coba hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW cintanya amat begitu besar sama Nabi SAW. Tibang wudu doang tuh wudu, kada yagtatiluna ala wudu'i. Dalam hadis dikatakan sahabat-sahabat Nabi hampir-hampir saling bunuh-bunuhan, saling perang-perangan tibang mau dapetin air wudunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat tuh kalau nggak dapetin air wudu Nabi, dia tabarruk ngambil tangan yang dapetin air wudunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dul musyrikin disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit atallahu umrah fi khair wa lutuf al-afiyah. Beliau mengatakan bahwasanya ba'dul musyrikin gola, di sebagian musyrikin itu berkata dalam perkataannya, wafatul muluk Kisra wa Kaisar wa Najasyi ma ra'aitu malikan yu'azim ashabuhu mislu yu'azim ashabu Muhammadin Muhammadan. Disebutkan katanya itu saking takzimnya sahabat-sahabat Nabi, saking cintanya sahabat Nabi sama Nabi Muhammad SAW, itu sebagian musyrik mengatakan, saya udah keliling dunia, ada Raja Kisra, ada Raja Najasyi, ada Raja Kaisar, saya nggak pernah ngelihat umatnya, sahabat-sahabatnya, rakyatnya ngagung-ngagungin itu raja-raja besar
seperti mengagungkannya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta, Pak. Sangat cinta, Bu, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita lihat hadirin rahimakumullah, permohonan-permohonan mereka yang dipanjatkan kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala, isinya cuma atu, murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdampingan, bergendengan selalu sama Nabi Muhammad SAW. Kita di unggal sholat, Bu, kira-kira ada nggak tuh diselipin doa, ya Rob, saya pengen bersanding dengan Nabi Muhammad? Ada yang ingat begitu? Ada yang begitu? Ada. Kadang-kadang kita, ya Allah, jadi umat Nabi Muhammad SAW, sama Nabi Muhammad ingatnya cuma setahun sekali doang, pas giliran maulid ingat sama Nabi Muhammad setiap detik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah, mereka itu kata Al-Imam Ibn Katsir, lau khuyyiru an ya'ishu fid dunya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'ishu fil jannah bidunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lakhtaru al-hayah fid dunya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan sahabat-sahabat Nabi kalau dikasih pilihan sama Allah, tinggal di dunia dengan susah payahnya itu, ya kan, tapi bersama Nabi, ama tinggal di sorga tapi nggak bareng Nabi. Niscaya para sahabat Nabi milih tinggal di dunia, biar kata susah, biar kata fakir, tapi bareng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bapak-bapak sini ditanya, Pak, pengen masuk surga? Pengen. Kenapa pengen masuk surga? Wah, banyak bidadarinya, Bib. Banyak, ya, tanahnya luas. Tahu diri saya waktu di dunia, jangan lagi kenyataan, Bib. Mimpi. Latifah main gampar aja tuh. Masya Allah. Itu di dunia. Mayan, tapi kalau di sorga mah ya ratusan ribuan bidadari diizinin sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mah begitu ya, Pak. Ini para sahabat-sahabat Nabi, kaum solihin, para orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka tatkala meminta kepada Allah itu masuk sorga karena di situ ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di syair Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan bagaimana? Fi jannatin masyagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Nah, itu kan disebutin sama Ali Al-Habsyi. Saya ini pengen masuk surga, tergugah hati saya ya untuk masuk ke dalam surga, bukan karena sifat, fasilitas dan keindahan surga, bukan, akan tetapi illa kecuali likaunil hibbi fiha khayyama, karena di dalamnya ada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus ngapain kita makan sama-sama nasi, ngirup udara sama-sama angin, betul? Hari itu di sini makannya tiap hari beda, bukan nasi. Ya, minumnya kali bukan air, tiap hari minumnya misalnya desel gitu. Kan mahalan gitu, betul nggak? Kan kita sama-sama manusia, tapi kenapa ya kita ini kok nggak cinta seperti cintanya sahabat Nabi? Kita kok kurang cinta seperti cintanya kaum solihin? Jawabannya satu, Pak. Jawabannya satu, Bu. Apa itu? Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau nyebutin dalam kitab Syama'ilur Rasul, beliau mengatakan inna ma'rifata syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam li'annal insan majbulun ala hubbis sifatil jamilah wa man ittasafa biha wala ajmal wala ahsan min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam kitab Syama'ilur Rasul, ini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani minal mutaakhirin. Beliau mengatakan alasannya cuma satu, kurang mengenal sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang open untuk menggali, mencari tentang bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boro-boro disebut cinta. Sholawat aja, sholawat kita susah kadang-kadang, betul nggak? Saya mau tanya nih yang hadir di sini, ada nih hari sholawat 1000 kali? Ada nih hari sholawat 2000, 3000, 10.000 kali? Kadang-kadang kehitung 1, 2, 3 orang, betul nggak?
Lah katanya cinta, sholawat aja bangunnya berat banget tuh lidah. Padahal hadirin rahimakumullah, sholawat sama Nabi besar Muhammad SAW pemberian anugerah yang amat besar kepada kita umatnya. Allah nyuruh sholat kepada kita cuma tibang nyuruh doang, nyuruh puasa tibang nyuruh puasa doang. Tapi giliran sholawat Allah beda nyuruhnya, Bu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah nyatain dulu sesungguhnya Allah terus menerus senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW. Para malaikat-malaikat Allah terus senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baru setelah Allah nyatain bersolawat sama Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bareng-bareng Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin rahimakumullah, makanya kita hadir di malam ini kumpul buat kenal sedikit banyaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kuat mau dengerin? Kuat? Masih segar nggak ini, Bu? Pokoknya udah goyang aja kayaknya. Itu pantatnya udah kayak ada apa tahu tuh. Allah, kita emang begini nih, Indonesia sehatannya gede kalau mau ngedengerin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, itu para ulama mengatakan la ya'rif qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Enggak bisa yang kenal hakikat sosok Nabi Muhammad kecuali Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para ulama kita mensifati Rasulullah SAW itu semuanya ujung-ujungnya angkat tangan. Ya, dalam Maulid Habib Ali Al-Habsyi mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Berapa banyak orang nyebutin sifat-sifat Rasul dengan berbagai macam bahasanya, tapi orangnya mati, sifat Nabi masih banyak yang belum disebutin sama orang-orang tersebut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sosok yang gak bakalan bisa mampu untuk diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh di maulid-maulid disebutin juga tuh wa ma'asa an yugal fiman wasafahul Qur'an wa araba an fadailihi tauratu wal injil wal zaburu wal furqan wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalami wa qarana asma'u ma'asmihi tanbihan ala uluwi magami, sampai akhir daripada fasal tersebut. Itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i. Beliau mengatakan, apa lagi yang bisa saya ungkapin buat sosok manusia yang dipretelin sama Al-Quran, yang dipretelin sama Zabur, Taurat, Injil. Gak bisa. Semuanya di situ nggak bakalan bisa diungkapin karena isinya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan juga dikatakan wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalami. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan berucap, berdialog plus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pak, Bu, mungkin kita baca Quran ada tuh ayatnya Nabi Musa minta ngelihat Allah, betul? Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaga qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Itu disebutkan tuh dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi Musa alaihissalam itu mau ngobrol dialog sama Allah itu mesti mikot 40 hari 40 malam tuh. Mikot buat ngobrol sama Allah. Habis ngobrol lah yang namanya kita dulu di zaman kita masih bengal-bengalnya, di zaman kita masih pada muda, kadang-kadang anak muda baru ngedengar suara perempuan pemudi, ya kan, baru ngedengar suaranya itu terpikat untuk bertemu, betul? Saya pernah ngelihat, saya punya teman sampai berjam-jam zaman dulu, zaman Asia Hidayah tuh, zaman dulu HP zaman jadul tuh yang bangsanya beli 5.000 bisa telepon sepuasnya misalnya. Itu dia berjam-jam saya liatin, ente ini kayak kuat amat lagi teleponan sama siapa? Ini Bib lagi teleponan sama cewek, Bib. Wah, teleponan sama cewek. Udah pernah ketemu sama tuh perempuan? Belum, Bib, cuma sih suaranya cakep. Insya Allah kalau suaranya cakep, orangnya cakep. La ilaha illallah. Ternyata saya punya teman belum ketemu perempuannya. Pas ketemuin, ya kan mukanya bukannya cakep malah bopeng.
Masya Allah. Ini hadirin rahimakumullah, Nabi Musa juga sama. Habis dialog sama Allah, kok pengen ya, hati pengen ngelihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta sama Allah Ta'ala, hari ini anzur ilaik, ya Allah, saya pengen dong lihat engkau, tunjukkan dirimu kepada diriku. Kata Nabi Musa, setelah ngomong gitu Allah bilang, lantaroni, ya Musa ente nggak bisa ngelihat anak, tapi anak ngelihat ente kayak ngebet banget ini, mau ngelihat aneh. Kalau begitu begini aja dah, tuh di samping ente ada gunung gede. Ya, kalau dia kuat ketika anak bertajalli, ya, ketika anak tunjukkan keagungannya aneh, maka berarti ente bakal kuat ngelihat aneh. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah sebutkan, falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah bertajalli kepada itu gunung langsung meledak, segede-gedenya. Ini Nabi Musa langsung kharra, Musa dikatakan dalam Al-Quran, Nabi Musa SAW langsung mental, langsung pingsan seketika. Ketika beliau pingsan, terus beliau sadar, beliau langsung mengatakan subhanaka tubtu ilaik, ya Allah ampunin, enggak lagi mau minta buat ngelihat engkau, enggak lagi deh, ampun, kata Nabi Musa alaihissalam. Tapi hadirin rahimakumullah, bagaimana kita melihat hadis di dalam hadis Sahihil Bukhari, ketika Nabi besar Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala ke Sidratul Muntaha tanpa sama sekali persiapan, nggak pakai mikot-mikotan, langsung diundang oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan Nabi yang minta, tapi Allah yang mengundang Nabi Muhammad SAW untuk bisa melihat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dititipin pesen sholat buat beliau dan umatnya 50 waktu. Turun ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa, ditanya apa yang diwajibin sama Allah, 50 sholat. Di hadis Sahihil Bukhari ini Nabi Musa bilang, ente minta dispensasi, ente minta kembali lagi ke Allah Ta'ala, kurangin, umat ente gak bakalan kuat, ana udah coba ke Bani Israel pada membleh ibadahnya. Maka akhirnya hadirin rahimakumullah, ini Nabi Muhammad SAW naik lagi, minta dispensasi sama Allah Ta'ala, dikurangin 10. Turun lagi 40, ditanya sisa berapa? 40. Balik lagi minta, masih banyak itu 40. Balik lagi, dikurangin 10, 4 kali, sisa 10. Datang lagi ke Allah Ta'ala, minta, kemudian dikurangin 5. Berarti totalnya tuh Nabi bolak-balik ketemu Allah berapa kali? 5 kali. 10, 5. Nabi Musa minta, ya kan? Itu mental, nggak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad bolak-balik, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini manusia apa ini? Bisa dapetin magom yang begitu luar biasa. Ketika nganter malaikat Jibril Rasulullah SAW itu sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril diam. Kata Rasulullah SAW, wahai kekasihku Jibril, ayo ikut dong. Ente kok nggak sportif banget dari awal bareng sama aneh. Sampai gini, sampai ini tempat ini kok ninggalin aneh. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, hada magamuk. Ini magomnya antum. Ini saya kalau ngelangkah 1 jengkal aja, saya langsung kebakar ya Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, dikatakan oleh sebagian ulama, itu Nabi Muhammad SAW lagi pakai sendal. Dan sendalnya ada debunya. Debu yang nempel dengan sendal yang nempel dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW bisa lebih mulia dari malaikat Jibril masuk ke Sidratul Muntaha. Maka jangan jauh-jauh dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi antum sekalian kalau andai kata antum umatnya Nabi menyanyiakan sosok makhluk yang begitu mulia ini, Nabi Yuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Adam disebutkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam Sirah An-Nabawiyah. Beliau punya Sirah Nabawiyah 3 jilid, Bu. Itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, gurunya dari guru-guru khususnya yang ada di Indonesia. Kan Syekh Kiai Hasim Asy'ari itu belajar sama Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu kakaknya Habib Ali, pengarang Simtud Duror. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi itu belajar dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Banyak ulama-ulama kita dapetin Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Alhasil hadirin hadirat rahimakumullah, di kitab itu disebutin inna Adam ro'ah.
Nabi Adam pernah ngelihat katanya, maktuban ala gawaimil arsy ala kulli mawdi'in fil jannah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu Nabi Adam waktu diciptain dia dongak. Ketika dongak ngelihat seluruh yang ada di atas tiang-tiang arsy dan seluruh penjuru sorga, dari gusornya, dari istananya, kamarnya, VIP-nya, bidadarinya, malaikatnya, hijabnya, seluruh penjuru-penjuru sorga. Ntar jangan kaget masuk sorga. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam nanya, "Ya Rabb, hadza Muhammad manhu?" Ya Rabb, ini Muhammad siapa ini? Kok ada di sini bersanding dengan namamu? Maka kemudian Allah mengatakan, hadza waladuk laulahu ma khalaqtuk. Ini adalah keturunan ente nanti. Dan kalau tanpa orang ini, tanpa anakmu ini Muhammad, maka kamu tidak akan aku ciptakan. Maka kemudian malaikat dikatakan Nabi Adam minta doa sama Allah Ta'ala, ngangkat tangannya. Dia minta sama Allah, ya Rabbi hurmat hadal walad, irham hadal walid. Ya Allah, dengan kehormatan cucuku ini, dengan kehormatan anakku ini Muhammad, kasihanin dong orang tuanya nih Adam. Nabi Adam doa tawassul dengan Nabi besar Muhammad SAW. Apa jawaban Allah? Ya Adam, law tasyaffa'ta ilaina fi ahli sama wal ardi bihaqqi Muhammad la syafa'na. Wahai Adam, ente mau minta dikasihanin, dirahmatin buat ente doang, jangan lagi buat ente. Ente minta syafaat buat ahli langit, buat ahli bumi, melalui kehormatan ini kekasihku Muhammad, maka aku akan berikan syafaat untuk mereka semua. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala. Makanya kita hadirin rahimakumullah, melalui peringatan Maulid ini, ayo dong kita tumbuhkan lagi Nabi besar Muhammad SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di diri-diri kalian ini ada baginda Rasul SAW. Bawa pulang ke rumah masing-masing Rasul SAW. Ajarkan anak-anak kita akhlak adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita hadir Maulid di mana-mana tapi pulang masih begitu-begitu aja. Berarti kita kurang dapetin berkah Maulid itu. Bagaimana cara kita dapetin berkah Maulid? Pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah antum sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan di perang, setelah perang Hunain, dibagikan orang-orang yang baru masuk Islam, ahlu tulaga, itu dibagikan cepet-cepet 100 onta, ya, dikatakan sampai bikin iri kaum Ansor. Kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala tardon an yarji'u bil syah wal ba'ir wa antum tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian emang enggak ridho orang-orang pulang bawa kambing, orang-orang pulang bawa onta, wa kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo pulang dari tempat ini bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh bawa Rasulullah? Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan, bagaimana Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah ketika beliau pertama menjemput Rasulullah mau disusuin, dikatakan waqad atat wa syarifuha wa atanuha dhaifatan. Dikatakan Sayyidatuna Halimah itu kenapa beliau dapetin Rasulullah, berjodoh dengan Rasulullah, karena dia punya onta, dia punya keledai, itu keledainya membleh jalannya, keledainya lembek karena udah tua, karena udah letoy. Ya bagaimana nggak tua nggak letoy, jarang dikasih makan, fakir beliau, orang susah, sehingga dia punya onta pada letoy-letoy ontanya, dia punya keledai jalannya lambat. Maka kemudian dapetin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pulang dikatakan apa? Waroja'at wa huma lidawabil ghafilat yasbigon. Tapi ketika pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya onta, dia punya keledai, bisa ngalahin teman-temannya yang lebih dulu pulang. Hadirin rahimakumullah. Ditanya sama teman-temannya, wahai Halimah, ini onta yang ente bawa awal, ini apa keledai yang ente bawa awal? Lah betul, ini yang kemarin ana bawa. Masya Allah, kok ente bisa merubah hewan yang kemarin leto sekarang tiba-tiba bisa kuat? Begitulah berkahnya baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pulang dari tempat ini makin semangat ibadah sama Allah Taala. Kalau betul-betul kita hadir maulid ini, bawa kekasih kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Qurannya makin digetolin, tahajudnya makin digetolin, zikirnya makin dikuatin, solawatnya minimal 300 dalam satu hari satu malam makin diistiqomahin, sedekahnya makin dibanyakin. Semua ibadah yang bikin bangga Nabi SAW, ayo kita pulang, bawa, gerakin diri kita, biar kita nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi. Nabi tunjukin 2 jempolnya kepada kita, amin ya rabbal lah. Hadirin rahimakumullah, ini Nabi Muhammad tahu nggak cita-citanya apa? Cita-cita Nabi Muhammad SAW itu, walaupun derajatnya tinggi, Nabi Muhammad sebenarnya nggak butuh kita. Nabi Muhammad mau udah cukup, derajatnya tinggi banget, makhluk nomor 1 bu, di sisi Allah yang paling dicinta. Tapi Nabi otaknya, pikirannya selalu umati. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya sedih. Nabi Muhammad ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, antum kenapa kok kelihatan kayak sedih banget? Maka Nabi Muhammad SAW bilang, wahai Jibril, saya bagaimana gak sedih? Saya mau pulang, saya belum dapetin kabar gembira dari Allah Ta'ala. Maka malaikat Jibril berangkat kepada Allah Ta'ala, dapetin berita kabar, ya Rasulullah dapat kabar gembira. Apa wahai Jibril? Maka kemudian diceritakan bahwasanya malaikat semuanya udah disuruh baris sama Allah, bidadari udah disuruh baris sama Allah, pintu-pintu sorga udah dibukain sama Allah. Tapi di situ apa? Nggak disebutin yang lain kecuali itu, menyambut ruhmu wahai Rasulullah. Nabi yang ngefek, tetap sedih, tetap galau. Maka malaikat Jibril ini heboh sebenarnya, udah heboh, tapi Nabi kok kayak nggak ngefek, kebahagiaannya masih nggak kelihatan. Maka ditanya lagi, antum masih sedih ya Rasulullah? Bukan itu yang saya tunggu. Yang saya tunggu adalah kabar tentang umat saya wahai Jibril. Berangkat malaikat Jibril, pulang lagi ke Rasulullah, dapat kabar gembira, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mengatakan salam kepadamu, dan Allah Ta'ala mengatakan, katakan kepada kekasihku Muhammad bahwasanya aku tidak akan kecewakan kepada dia. Itu perkara umatnya. Fa innal jannah muharramatun alal anbiya qabla an tadkhula habibi Muhammad, wa muharramatun ala jami'il umam qabla an tadkhula ummatu habibi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketahuilah sorga diharamin sama saya kepada para nabi-nabi sebelum kekasihku Nabi Muhammad masuk ke dalam sorga. Sorga diharamin sama saya untuk umat-umat semuanya sebelum umat kekasihku masuk ke dalam sorga. Alhamdulillah. Nabi langsung girang pak, langsung senang, langsung tersenyum. Girangnya Nabi karena girang kita nih umatnya girang. Nabi bahagia karena kita umatnya bahagia. Nabi sedih kalau kita umatnya sedih pada berantem dulu. Makanya di antara hadiah yang kita persembahkan di dalam maulid ini, ayo kita makin bersatu umat Islam, banggain Nabi besar Muhammad SAW. Lau yusiku ahadukum bisyaukatin fi rijlih, kata Nabi SAW, la ajidu alamaha fi qalbi. Seandainya satu umatku, salah satu dari kalian tertusuk satu duri di kakinya, aku rasakan di dalam hati rasa sakitnya, saking cintanya Nabi kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah. Kalau Nabi yang bilang, itu mesti percaya, betul-betul Nabi cinta sama kita, nggak bohong itu cintanya Nabi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lagi muji ibu-ibu, baru tuh curiga, wahai kekasihku yang cantik jelita, jangan-jangan lu kawin lagi lu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, dia rindu sama kita, dia sangat cinta sama kita, dia perhatiin kita segala macam, itu betul-betul nyata. Kenapa? Karena diakui oleh sang Zat yang menciptakan seluruh alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus kita masih ragu. Maka ayo hadirin rahimakumullah, pulang dari sini ya, kita harus punya cita-cita. Cita-cita Nabi pengen masuk surga bareng kita. Maka kita pulang dari sini juga harus punya cita-cita masuk surga bareng Nabi besar Muhammad SAW. Cuma masuk surga bareng Nabi ada syaratnya. Ini bikasroti sholah, bikasroti sujud, banyakin ibadah, banyakin ngaji. Lah mau masuk surga sama Nabi ngaji ogah, ibadah males. Jangan.
Kalau kita betul-betul bercita-cita mau bareng sama Nabi ke sorga, pulang dari sini makin rajin, ayo deketin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidatuna Aisyah mengatakan gak ada yang banggain Nabi kecuali satu, kalau melihat umatnya takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah terbesar buat Nabi Muhammad SAW sebelum kita mati menghadap Allah, ayo banggain Nabi besar Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan tidak mempermalukan Nabi di depan umat-umat lain, di depan para nabi-nabi. Entar Nabi malu melihat kita, Bu. Ya, banyak dosa, banyak maksiat, emang gak takut maluin Nabi SAW? Ayo kita mumpung masih hidup di dunia ini, ayo kita banyakin takwa, banyakin sedekah, banyakin tahajud, banyakin zikir, banyakin ngaji, banyakin doa, banyakin sholawat sama Nabi SAW. Biar kita nanti dilihat sama Nabi, ya Allah, ini umat saya nih, yang paling saya cintai, yang banggain saya. Gak malu Nabi tunjukin, nih, lihat nih, umatnya ana nih, Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah tuh. Ya, perempuan setiap malam sholat 1000 rakaat. Di sini ada sholat 1000 rakaat. Boro-boro ya. Kadang-kadang sholat tarawih aja 1, 2, 3 hari udah ada tuh peren sholatnya. Ini 1000 rakaat tiap hari, Bu. Perempuan setiap hari sholat 1000 setiap malam. Ditanya, ente kenapa capek-capek sholat 1000 rakaat? Saya pengen ntar kalau ketemu Rasulullah SAW, maka Rasulullah bilang ke nabi-nabi, hei nabi-nabi kumpul. Nih lihat nih, umat anak, biar kate dia perempuan, sholatnya tiap malam 1000 rakaat. Begitu, Bu, cakep. Ya, ketemu sama Nabi, tunjukin kita bisa banggain Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita. Allah bisa jadiin kita, hati kita yang begitu betul cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita, anak istri kita, semuanya daripada khususnya kampung ini, mudah-mudahan makin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak cabut nyawa kita, melainkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, bersama Nabi besar Muhammad SAW masuk ke dalam sorga, bersama Nabi besar Muhammad SAW berada di dalam sorga, berada dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jinanil khubi a'la jinanil khulud bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bihaqqi sayyidatina Fatimah Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'aana wa la tukhayyib rajana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.